Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan kode saham SIMP. Video ini dibuat pada tanggal 24 Mei 2026 dengan data pendukung Q1 2026 serta harga penutupan pasar tanggal 22 Mei 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan karena masih ada kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini dibuat atas permintaan dari @Novita Melanda. Dalam video ini, kita akan membahas SIM dari dua sisi utama. Pertama, dari sisi fundamental, mulai dari profil perusahaan, kinerja pendapatan dan laba, neraca, arus kas, valuasi, dividen, risiko, hingga kelebihan perusahaan. Kedua, kita juga akan melihat dari sisi teknikal, mulai dari tren jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, area support dan resistance penting, momentum harga, sampai strategi yang bisa diperhatikan investor. Apakah SIM saat ini benar-benar menarik karena valuasinya murah? Atau justru pasar sedang memberi diskon karena ada risiko pertumbuhan dan tekanan harga komoditas? Kita mulai dari profil perusahaan. PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIM adalah perusahaan agribisnis integrasi yang bergerak dari hulu sampai hilir. Bisnisnya mencakup riset dan pengembangan, pembibitan, budidaya kelapa sawit, penggilingan, pemurnian minyak sawit mentah, hingga pemasaran produk turunan seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan produk agribisnis lainnya. Selain kelapa sawit, SIM juga memiliki aktivitas di komoditas lain seperti karet, tebu, kakao, dan teh. Dengan model bisnis yang terintegrasi, SIM tidak hanya bergantung pada satu rantai bisnis saja, tetapi memiliki ekosistem agribisnis yang cukup luas. Dari sisi kepemilikan saham, pemegang saham pengendali SIM adalah Indofood Agri Resources Limited dengan kepemilikan sekitar 73,46%. Kemudian ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kepemilikan sekitar 6,68%. Menariknya, investor kawakan Lo Keng Hong juga tercatat memiliki sekitar 4,97% saham SIM. Struktur kepemilikan ini menunjukkan bahwa SIM berada di bawah grup besar Indofood dan First Pacific. Sehingga dari sisi dukungan grup, perusahaan ini memiliki fondasi yang cukup kuat. Dari sisi anak usaha, SIM memiliki portofolio anak usaha yang sangat luas. Beberapa anak usaha bergerak di perkebunan dan pabrik kelapa sawit seperti PT Hijau Pertiwi Indah Plantations, PT Riau Agrotama Plantations, PT Kebun Ganda Prima, PT Mitra Inti Sejati Plantations, dan banyak entitas lainnya. Selain itu, SIM juga memiliki kepemilikan di PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia atau LSIP, yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan besar di Indonesia. Ini menjadi salah satu kekuatan penting SIM karena memperluas skala usaha dan diversifikasi aset. Sekarang kita masuk ke kinerja pendapatan dan laba. Pada Q1 2026, SIM membukukan pendapatan sebesar Rp4,869 triliun, naik tipis dibanding Q1 2025 yang sebesar Rp4,817 triliun. Artinya, pertumbuhan pendapatan secara tahunan hanya sekitar 1,08%. Namun, dari sisi laba bersih, SIM mencatat laba bersih sebesar Rp434 miliar pada Q1 2026, sedikit turun dibanding Q1 2025 yang sebesar Rp448 miliar. Penurunan laba bersih ini sekitar 3,12% secara tahunan. Jadi, secara umum, pendapatan SIM masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya sangat tipis. Sementara laba bersih justru sedikit menurun. Ini menunjukkan bahwa tekanan biaya atau margin masih menjadi tantangan bagi perusahaan. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin SIM pada kuartal ini berada di level 22,45%, operating profit margin 17,11%, dan net profit margin 8,19%. Jika dibandingkan dengan industri dan sektor, margin SIM masih relatif lebih rendah.
Net profit margin SIM 8,19%, sementara rata-rata industri berada di sekitar 12,79%. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan masih untung, efisiensi profitabilitasnya belum sekuat rata-rata industri. Return on asset SIM berada di level 4,91%, return on equity 9,84%, dan return on capital employed 13,36%. Angka ini masih positif, tetapi juga masih berada di bawah rata-rata industri dan sektor. Artinya, SIM memang menghasilkan laba, tetapi tingkat pengembalian terhadap aset dan ekuitasnya belum terlalu tinggi. Sekarang kita lihat neraca dan kesehatan keuangan. SIM memiliki total aset sebesar Rp41,868 triliun, total liabilitas Rp14,689 triliun, dan total ekuitas Rp27,179 triliun. Dari sisi kas, perusahaan memiliki kas yang sangat besar, yaitu sekitar Rp9,281 triliun. Total utang SIM sebesar Rp8,945 triliun, terdiri dari utang jangka pendek sekitar Rp8,340 miliar dan utang jangka panjang sekitar Rp605 miliar. Menariknya, karena posisi kas perusahaan lebih besar dari total utangnya, SIM mencatat net debt negatif sebesar Rp336 miliar. Ini berarti secara bersih, kas perusahaan masih lebih besar dibanding total utangnya. Dari sisi kesehatan neraca, ini adalah poin positif. Current ratio SIM berada di level 1,36 kali, quick ratio 1,08 kali, dan debt to equity ratio 0,43 kali. Angka ini menunjukkan likuiditas masih cukup aman, walaupun tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata industri. Interest coverage SIM berada di level 7,02 kali, yang berarti kemampuan perusahaan membayar beban bunga masih cukup baik. Dari sisi arus kas, SIM mencatat cash flow from operations sebesar Rp4,154 triliun TTM, capital expenditure sebesar Rp1,138 triliun TTM, sehingga free cash flow TTM berada di level Rp3,016 triliun. Ini menjadi salah satu poin menarik. Perusahaan bukan hanya mencatat laba akuntansi, tetapi juga menghasilkan arus kas bebas yang positif dan cukup besar. Free cash flow yang kuat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk membayar dividen, menjaga neraca, melakukan ekspansi, atau mengurangi utang. Sekarang kita masuk ke valuasi. Pada harga saat ini, SIM memiliki PER TTM sekitar 4,23 kali, PBV 0,42 kali, price to sales 0,41 kali, EV to EBITDA 2,68 kali, dan earnings yield 26,66%. Secara valuasi, angka ini terlihat sangat murah dibandingkan rata-rata industri maupun sektor. PER SIM jauh di bawah rata-rata industri yang sekitar 10 kali. PBV SIM juga jauh di bawah 1 kali, yang berarti saham ini diperdagangkan jauh di bawah nilai bukunya. Namun, valuasi murah tidak otomatis berarti saham pasti naik. Investor tetap harus melihat kualitas pertumbuhan, margin, prospek komoditas, serta sentimen pasar terhadap sektor perkebunan. Dari sisi dividen, SIM membagikan dividen sebesar Rp20 per saham, dengan dividen yield sekitar 3,57%. Payout ratio berada di level 17,87%. Payout rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan masih menyimpan sebagian besar labanya untuk kebutuhan internal. Ini bisa menjadi positif jika laba ditahan digunakan untuk memperkuat bisnis. Tetapi bagi investor dividen, yield SIM tergolong moderat, bukan yang paling tinggi. Sekarang kita bahas risiko fundamental. Risiko pertama adalah ketergantungan terhadap harga komoditas, terutama CPO. Jika harga CPO lemah, pendapatan dan margin SIM bisa ikut tertekan. Risiko kedua adalah pertumbuhan pendapatan yang masih rendah. Pada Q1 2026, pendapatan hanya naik sekitar 1,08%, sementara laba bersih justru turun sekitar 3,12%. Ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan belum terlalu kuat. Risiko ketiga adalah margin dan profitabilitas yang masih di bawah rata-rata industri. ROA, ROE, dan net profit margin SIM masih kalah dibandingkan rata-rata sektor. Risiko keempat adalah utang jangka pendek yang cukup besar. Walaupun kas perusahaan juga besar dan net debt masih negatif, struktur utang jangka pendek tetap perlu dipantau.
Risiko kelima adalah sentimen terhadap sektor perkebunan, termasuk isu lingkungan, regulasi ekspor, pajak, cuaca, dan fluktuasi harga komoditas global. Namun SIM juga memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama adalah bisnisnya terintegrasi dari hulu sampai hilir. Ini membuat perusahaan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap rantai pasok. Kelebihan kedua adalah dukungan grup besar Indofood dan First Pacific. Ini memberikan kekuatan dari sisi jaringan, reputasi, dan stabilitas bisnis. Kelebihan ketiga adalah valuasi yang sangat murah. PER rendah, PBV jauh di bawah 1 kali, dan EV to EBITDA rendah membuat SIM menarik dari sudut pandang value investing. Kelebihan keempat adalah neraca yang cukup sehat. Kas besar, net debt negatif, dan interest coverage masih aman. Kelebihan kelima adalah arus kas operasional dan free cash flow yang positif. Ini menunjukkan bahwa bisnis SIM masih mampu menghasilkan kas nyata. Kelebihan keenam adalah adanya dividen rutin meskipun yield-nya tidak terlalu tinggi. Jadi secara fundamental, SIM adalah saham agribisnis besar dengan valuasi murah, neraca cukup sehat, dan arus kas positif. Namun tantangan utamanya ada pada pertumbuhan yang masih lambat, margin yang belum optimal, serta ketergantungan terhadap harga komoditas. Bagi investor value investing, SIM menarik untuk dicermati karena valuasinya berada di bawah nilai buku dan PER-nya rendah. Tetapi bagi investor growth investing, SIM masih perlu membuktikan bahwa pertumbuhan laba dan pendapatannya bisa kembali lebih kuat. Kesimpulannya, secara fundamental, SIM layak masuk watchlist, terutama bagi investor yang menyukai saham undervalue di sektor agribisnis. Namun, keputusan entry tetap sebaiknya dikombinasikan dengan analisa teknikal, momentum harga, serta perkembangan kinerja kuartal berikutnya. Sekarang kita masuk ke analisa teknikal saham SIM. Berdasarkan data harga penutupan pasar tanggal 22 Mei 2026, saham SIM berada di area sekitar Rp560 per saham. Dalam jangka pendek, saham ini baru saja mengalami tekanan cukup dalam. Terlihat dari kinerja harga 1 bulan yang turun sekitar 34%. Namun jika dilihat dalam jangka 1 tahun, SIM masih mencatat kenaikan sekitar 31% dan dalam 3 tahun naik sekitar 48%. Artinya secara jangka panjang, SIM masih menunjukkan performa positif, tetapi dalam jangka pendek, tekanan jual sedang cukup kuat. Dari sisi analisa jangka panjang, SIM masih berada dalam fase pemulihan besar jika dibandingkan dengan harga beberapa tahun sebelumnya. Harga terendah 52 minggu berada di sekitar Rp416, sementara harga tertinggi 52 minggu berada di sekitar Rp930. Saat ini, harga berada jauh di bawah area tertingginya, sehingga secara teknikal, SIM sedang berada dalam fase koreksi dari puncak sebelumnya. Untuk jangka menengah, tren SIM terlihat melemah karena harga sudah turun cukup jauh dari area atasnya. Penurunan 3 bulan sekitar 8%, 6 bulan sekitar 10%, dan 1 bulan sekitar 34%, menunjukkan bahwa tekanan jual dalam beberapa waktu terakhir cukup dominan. Namun karena harga sudah turun cukup dalam, investor perlu mulai memperhatikan apakah saham ini sedang membentuk area support baru atau justru masih melanjutkan pelemahan. Untuk jangka pendek, pergerakan 1 hari terakhir naik sekitar 4,67%. Ini menunjukkan adanya rebound teknikal setelah tekanan jual sebelumnya. Tetapi rebound 1 hari belum cukup untuk menyatakan tren sudah berbalik naik. SIM perlu menunjukkan konfirmasi lanjutan, terutama dengan kenaikan volume dan kemampuan bertahan di atas area support terdekat. Area penting yang perlu diperhatikan adalah area Rp510–520 sebagai support bawah terdekat. Jika area ini mampu bertahan, maka SIM berpeluang melanjutkan rebound menuju area resisten pertama di sekitar Rp655–600. Jika harga mampu menembus area Rp600 dengan volume yang kuat, maka peluang penguatan lanjutan bisa terbuka ke area Rp645, lalu berikutnya ke area Rp700. Namun jika harga kembali turun dan gagal bertahan di atas area Rp510, maka resiko pelemahan lanjutan masih terbuka. Area bawah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah sekitar Rp480, bahkan bisa kembali menguji area 52 minggu low di sekitar Rp416 jika tekanan jual berlanjut. Dari sisi momentum, SIM saat ini berada dalam kondisi campuran. Secara jangka panjang masih positif, tetapi secara jangka pendek momentumnya sedang melemah. Relatif strength rating berada di sekitar 57%. Artinya kekuatan relatif SIM masih berada di level menengah, belum benar-benar kuat dibanding saham lain di pasar.
Untuk strategi investor, bagi investor konservatif, sebaiknya tidak terburu-buru masuk hanya karena harga terlihat murah secara valuasi. Tunggu konfirmasi teknikal, minimal harga mampu bertahan di atas support dan mulai membentuk higher low, serta menembus resisten dengan volume yang kuat. Bagi swing trader, area Rp510–520 bisa menjadi area pantauan. Jika muncul pantulan dengan volume besar, maka peluang trading jangka pendek bisa dipertimbangkan dengan target bertahap ke area Rp655–600. Namun stop loss tetap penting. Jika harga breakdown di bawah Rp510, maka resiko pelemahan lanjutan perlu diantisipasi. Bagi investor jangka panjang, SIM bisa masuk watchlist karena secara fundamental valuasinya murah dan neracanya cukup sehat. Tetapi entry bertahap lebih bijak dilakukan saat harga mulai stabil, bukan saat tekanan jual masih dominan. Kesimpulannya, secara teknikal, SIM sedang berada dalam fase koreksi jangka pendek setelah sebelumnya mencatat kenaikan cukup baik dalam jangka panjang. Area Rp510–520 menjadi support penting yang perlu dijaga, sementara area Rp655–600 menjadi resisten awal yang perlu ditembus untuk membuka peluang rebound lanjutan. Jadi secara gabungan, SIM layak masuk watchlist, terutama bagi investor yang menyukai saham undervalue di sektor agribisnis. Namun entry sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Untuk investor konservatif, tunggu konfirmasi teknikal terlebih dahulu, seperti harga mampu bertahan di atas support, membendung higher low, dan menembus resisten dengan volume yang kuat. Untuk swing trader, strategi akumulasi bertahap bisa dipertimbangkan hanya jika memahami resiko sektor komoditas dan siap menghadapi volatilitas harga. Sekali lagi, video ini bukan ajakan beli atau jual. Gunakan analisa ini sebagai bahan edukasi dan pembanding sebelum mengambil keputusan investasi. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya. Silahkan juga tulis di kolom komentar saham apa lagi yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberi cuan yang berkah.